Pesantren Al-Uswah ini didirikan pada tahun 2000. Pendirinya beliau Allah Yarham Simbah Kiai Haji Muhammad Mukhlisin. Dalam sepak terjangnya beliau ini seorang ulama, juga seorang yang mampu menggandeng antara ulama dan umarok. Beliau dapat menyatukan pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha yang berjiwa ulama, yang mengenal agama, yang mengenal tentang pesantren. Alhamdulillah, pesantren Al-Uswah ini sejak berdiri tahun 2000 itu mampu menggalang ukhuwah kepada masyarakat, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, yang mana dalam perjalanannya sudah 23 tahun Al-Uswah berjalan. Ini bukan waktu yang panjang untuk sebuah berdirinya pesantren. Pendiri pesantren Al-Uswah beliau Allah Yarham Simbah Kiai Haji Muhammad Mukhlisin ini wafat pada tahun 2004. Beliau seorang ulama karismatik. Beliau termasuk salah satu singa podium di eranya itu, karena dakwahnya sudah melanglang buana kemana-mana sampai ke luar Jawa sekalipun. Saya di sini sebagai putra pertama beliau, yang keseluruhan berjumlah 7 orang. Saya kebetulan yang pertama atau barep, orang Jawa bilang, itu melangsungkan perjuangan beliau untuk meneruskan cita-cita beliau membawa Al-Uswah ini jauh ke depan, lebih bermanfaat, lebih bagus, dan lebih barokah untuk semua umat. Pesantren Al-Uswah ini sebuah lembaga pesantren yang berlatar belakang pendidikan agama, tapi sekaligus juga melirik tentang pendidikan formal. Jadi perpaduan antara lembaga pendidikan agama dengan formal, atau yang lebih lazim disebut di sini diniyah dan umum. Lembaga pondok pesantren Al-Uswah ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai salaf. Salaf artinya nilai-nilai tradisi kuno yang diajarkan ulama-ulama terdahulu dalam mengajarkan pelajaran agama. Contoh saja masih adanya ngaji sorogan, terus ngaji bandongan. Itu tradisi-tradisi itu masih berlangsung di Al-Uswah. Jadi di sini kajian-kajian kitab kuning itu masih ada. Di samping anak-anak juga belajar ilmu umum. Ilmu umum yaitu ilmu pendidikan formal. Di sini yang ada SMP dan SMA. Santri awal berdirinya Al-Uswah itu ada 17 anak. 17 anak. Terus dengan berkembangnya pesantren Al-Uswah, sekarang alhamdulillah sudah ada kisaran 250-an anak. Sebetulnya pesantren itu relatif fleksibel. Tentang pendidikan anak di pesantren itu sangat-sangat fleksibel. Artinya seperti apa fleksibel itu? Jadi anak itu di pesantren tidak melulu diajari tentang pendidikan agama saja, tapi diajari tentang informatika, internet, terus penguasaan media sosial, terus diajari ilmu kreatif,
Jadi santri, menurut saya santri ke depan itu santri yang mampu berinovasi dan menciptakan kreativitas. Dan alhamdulillah itu bukan hanya slogan semata, tapi di sini kami sudah membuktikan, insya Allah mohon dukungan dan doa restunya, kami akan meluncurkan sebuah produk cuci piring yang bernama Santri. Santri ya, ini santri, bacaannya santri, tapi tulisannya di Inggris kan Suntri, artinya 3 matahari. Cuman ini lebih kepada nasional saja, tidak hanya santri. Kami sudah mendidik anak-anak, melatih anak-anak untuk berkreativitas, berinovasi. Kami ngajari mereka menciptakan, membuat produk pupuk organik. Itu pernah kami ajarkan, dan yang sekarang ini kami produksi ada telur asin, terus ada kue tart, terus ada lagi kue-kue kering untuk menghadapi Lebaran. Dan kebetulan alhamdulillah sambutan wali santri dan masyarakat sangat-sangatlah baik. Prinsip perjuangan kami yaitu apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat, bukan apa yang bisa kami minta dari masyarakat. Suatu bukti bahwa kami ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, yaitu di bulan Ramadan sudah 4 atau 5 tahun terakhir ini kami tiap-tiap Ramadan memberikan takjil kepada masyarakat umum di jalanan yang lewat, untuk memberikan takjil kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kegiatan besar yang ada di pesantren Al-Uswah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu diantaranya mendidik anak-anak didik, mendidik para santri. Yang kedua, tidak hanya santri, masyarakat setempat ini diberikan pendidikan agama dalam wadah majelis taklim. Majelis taklim ini yang bersifat umum. Ada yang dilakukan tiap-tiap hari Ahad jam 10 sampai zuhur, selesai setengah 1 siang, jam 12.30. Itu materinya Yasin, tahlil, terus baca Asmaul Husna untuk mujadahnya, terus kajiannya itu kita mengkaji tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris itu sendiri karangan beliau Simbah Kiai Allahyarham Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa dari Rembang. Beliau juga ayah kandungnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Allahyarham Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa ini sangat-sangat merakyat. Yang ngaji itu mulai dari taman kawak kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, itu semua bisa menerima.
These notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Jangan lupa waktu, lekas pulang. Kenapa yang dipilih kitab Al-Ibris bukan kitab-kitab yang lain? Karena kitab-kitab Al-Ibris karya Allah Yarham Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa ini sangat-sangat merakyat dan kitabnya mudah dipahami secara umum, masyarakat umum. Jadi pembahasan di situ sudah ada makna gandulnya sekaligus makna Jawa. Nah, kebetulan yang ngaji itu mulai dari taman kawak kanak-kanak sampai taman kawak-kawak itu semua bisa menerima dengan bahasa-bahasa yang simpel, yang lugas, yang
kami sampaikan. Bisa, tapi untuk warga itu sifatnya laju. Ada yang anak-anak tiap maghrib mereka ikut ngaji Quran sama mengikuti program madrasah diniyah. Dan untuk yang sifatnya umum, taman kawak-kawak itu tadi yang saya sebut, itu pengajiannya tiap hari Ahad jam 10 sampai setengah 1 siang. Sebetulnya di pesantren itu bukan tempat pendidikan agama yang kolot. Pesantren itu sebuah wadah yang mencerdaskan kehidupan pada bangsa ini dalam berbangsa dan bernegara serta beragama. Pesantren-pesantren itu mengajarkan Islam moderat. Apa artinya Islam moderat? Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Jadi perbedaan-perbedaan itu di pesantren sudah hal yang biasa. Nah, kebanyakan alumni-alumni pesantren yang notabene pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, pesantren-pesantren NU itu, pesantren anak didiknya, lulusan-lulusannya atau alumni-alumninya itu mereka lebih fleksibel dalam menerapkan ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh kiainya masing-masing. Di era sekarang ini memang tantangan-tantangan santri sangatlah berat, apalagi kita menghadapi abad kedua. Kemarin barusan saja Nahdlatul Ulama itu mencetuskan 1 abad NU berdiri. Kiprahnya NU, mulai NU didirikan sampai tahun 2023 ini, NU belum pernah sekalipun NU melakukan makar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru Nahdlatul Ulama itu ini adalah pencetus berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, NU ini adalah owner republik. NU bukan partner pemerintah, tapi Nahdlatul Ulama itu adalah owner republik. Itu kata beliau Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi tantangan-tantangan ke depan. Makanya di pesantren itu sekarang ini digalakkan santri-santri milenial harus memahami informatika dan teknologi.